Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita, yang mana kita telah sampai pada pembahasan Kitabul Janaiz, yaitu kitab-kitab yang membahas seputar tentang jenazah. Dan pada dasarnya hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah itu sama ya, antara laki-laki maupun wanita. Cuman mungkin nanti kita sebutkan secara ringkas ya, secara garis besar, dan kita fokuskan nanti pada perbedaan yang mencolok ya, misalnya tentang ketika memandikan ya, apakah boleh seorang laki-laki memandikan wanita ya, atau suami memandikan istrinya dan lain sebagainya. Kita mulai dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Pembahasan yang pertama yaitu adalah apabila seseorang mendapati ada saudaranya yang sedang dalam sakaratul maut ya. Yang pertama yang hendaknya dia lakukan adalah mentalkinnya syahadah ya. Hendaknya dia tuntun calon jenazah ini untuk mengucapkan syahadatain ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah ya. Jadi minimal la ilaha illallah ya. Jadi ketika dia sudah bilang la ilaha illallah itu sudah cukup. Dan apabila orang yang sedang sekarat ini telah mengucapkan la ilaha illallah, maka para ulama mengatakan hendaknya jangan disibukkan dengan hal apapun ya. Jadi dibiarkan agar la ilaha illallah ini adalah perkataannya yang paling akhir ya. Jadi setelah alhamdulillah bifadlillah si orang yang sekarat mengucapkan la ilaha illallah, sudah diam. Jangan ribut ya. Jangan mungkin nangis histeris ya, atau mungkin bicara yang kurang bermanfaat, sebaiknya ditinggalkan agar orang yang sedang sekarat ini tenang. Dan kalimat terakhir, kalimat perpisahan darinya adalah kalimatut tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan akhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang dianjurkan tatkala mendapati saudara kita sedang sekarat adalah menghadapkannya ke kiblat ya. Dan cara menghadapkan ke kiblat ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah dengan cara jadi dia tidur terlentang, yang mana kalau dia duduk itu akan menghadap kiblat ya. Jadi katakan misalnya kiblat adalah arah di depan saya ya. Kemudian dia tidur, tatkala dia duduk dengan posisi seperti saya ini, wajahnya menghadap kiblat ya. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu adalah dia dimiringkan ke arah kanan, yang mana apabila dia miring itu menghadap kiblat ya. Jadi misal kiblat ada di depan saya, maka dia akan tidur menyamping seperti ini dan dimiringkan ke arah kanan, persis seperti orang tidur itu ya. Orang tidur disunahkan menghadap kanan, dan bagian kanan atau arah kanannya itu adalah arah kiblat ya. Jadi ini adalah dua cara bisa dilakukan, mana yang lebih mudah tatkala kita mendapati saudara kita sedang sekarat. Kemudian setelah itu, setelah nyawanya diambil dan dia wafat ya, maka hal pertama yang dilakukan ya, atau di antara hal yang hendaknya dilakukan setelah itu adalah ighmadu ainaihi, yaitu adalah memejamkan matanya kalau memang dia wafat dalam keadaan tidak terpejamkan. Dan di antara hikmah dari perbuatan ini adalah alla yakbuha bimadzarihi lauturika ighmaduhu ya. Yaitu di antara hikmahnya, selain yang pertama adalah sunnah ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah melakukan hal ini tatkala Abu Salamah radhiyallahu anhu wafat ya. Dan yang kedua yaitu di antara hikmah yang lainnya adalah
agar pemandangannya itu tidak kurang baik seperti itu ya. Tatkala seorang mayit, apalagi dia adalah saudara kita sesama muslim atau muslimah, kemudian dibiarkan matanya terbuka, maka ini akan kurang baik ketika dilihat oleh orang lain. Maka di antara adab dalam hal ini adalah memejamkan matanya. Kemudian selanjutnya adalah mendoakannya ya. Jadi mendoakan untuknya tidak harus nunggu sampai pas disolatkan ya, atau pas nanti di kuburan, tidak harus. Begitu kita tahu saudara kita wafat, maka doakan sejak dari situ, tidak apa-apa ya. Allahumma ighfir lahu ya, atau Allahumma arhamhu ya, rahimahullah ya, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuni dosanya, tidak apa-apa. Jadi tidak harus menunggu ya sampai sholat ya. Tidak ada para ulama yang mengatakan doakan mayit itu harus nunggu sholatnya, tidak ada. Atau misalnya doakannya nanti setelah dikubur, tidak ada ya. Jadi begitu kita mendengar atau mendapati saudara kita wafat, maka sejak itu pula kita diperbolehkan untuk mendoakannya. Kemudian selanjutnya adalah taghdiyatu jami'i badanihi bithaub, yaitu menutup seluruh badannya dengan kain ya. Yang mana ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala beliau wafat, beliau ditutupi dengan kain yang bergaris-garis ya. Jadi ini juga termasuk hal yang dianjurkan. Setelah itu adalah al-mubadarah bitajhizihi wa ikhrajihi ya, yaitu adalah bersegera untuk menyiapkan pemandiannya ya, pemusarannya. Jadi bersegera, kalau bisa jangan ditunda kecuali ada maslahat ya. Jadi kalau memang di sana tidak ada uzur dan tidak ada maslahat yang lebih besar, maka sebaiknya seseorang bersegera untuk mengurusi jenazah saudaranya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, asri'u bil jinazati ya, bersegeralah kalian mengurusi jenazah ya, segera dikuburkan. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaih. Karena apabila dia adalah jenazah yang baik, orang yang saleh, maka ketika kalian menyegerakan itu seolah-olah seperti menyegerakan kebaikan untuknya ya. Karena di kuburan dia akan mendapatkan nikmat kubur ya, akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Jadi seolah-olah kayak kita segera memberikan kebaikan untuk si mayit ini. Wa in taku ghairu dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Namun sebaliknya, tatkala jenazah itu wal iazubillah adalah orang yang buruk, maka tatkala kita menyegerakannya, kita seolah-olah seperti segera berlepas diri dari jenazah yang buruk tersebut ya. Jadi ini adalah alasan kenapa kita diperintahkan untuk menyegerakan pengurusan jenazah. Kemudian selanjutnya adalah al-mubadaratu ila qada'i dainihi ya. Ini juga suatu hal yang sangat penting, yaitu bersegera untuk melunasi hutang-hutangnya ya. Jadi ditanyakan ya kepada orang-orang yang bersangkutan, apakah fulan rahimahullah atau fulanah rahimahullah ini memiliki hutang atau tidak. Kalau memang dia memiliki hutang, maka bisa langsung segera diambil dari harta warisannya ya. Jadi insya Allah nanti, atau mungkin para jemaah pernah mendengar ya, urutan dalam pembagian warisan itu yang pertama adalah diambil untuk pengurusan jenazahnya ya. Jadi misalnya mayit punya harta, maka hal prioritas yang pertama harus diambil dari harta mayit ini adalah yang digunakan untuk kepengurusan jenazahnya. Misalnya untuk beli kain kafan ya, atau beli alat-alat memandikan dia, kemudian atau mungkin sewa kuburan atau beli tanah kuburan dan sebagainya. Urutan selanjutnya adalah hutang. Ya, ini dia. Jadi kalau si mayat punya hutang, entah itu mungkin dia pernah bernazar, hutang kepada Allah ya, atau hutang kepada manusia, maka ini adalah urutan kedua yang harus segera ditunaikan dan diambilkan dari harta si mayit. Kemudian urutan selanjutnya adalah wasiat ya. Apabila si mayit meninggalkan wasiat ya, misalnya aku perintahkan agar sekian hartaku diberikan kepada fulan dan syaratnya adalah tidak boleh lebih dari sepertiga. Maka ini adalah urutan ketiga yang harus dilakukan, dan yang terakhir sisanya adalah dibagikan kepada ahli waris. Kemudian selanjutnya
poin selanjutnya yaitu adalah apa-apa yang diperbolehkan untuk dilakukan bagi orang-orang yang menghadiri atau mengunjungi jenazah tersebut, ya. Jadi setelah mungkin dimandikan, ya, atau mungkin setelah dipersiapkan, kemudian pada melayat, ya, takziah. Nah, itu apa yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang ingin takziah. Yang pertama adalah kasfu wajhihi wa takbiluhu, ya. Jadi dibolehkan bagi orang yang datang untuk mencium wajahnya atau membukanya, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dahulu mencium Rasulullah SAW setelah beliau wafat, ya. Jadi Abu Bakar masuk ke rumahnya Aisyah, kemudian menyingkap kain yang menutupi wajah beliau dan mencium wajah beliau SAW. Kemudian selanjutnya di sini ada sebuah poin penting para jamaah yang dirahmati Allah, yaitu ini diperbolehkan kalau jenazahnya itu satu jenis, ya. Jadi misalnya yang wafat laki-laki, maka diperbolehkan bagi laki-laki untuk menciumnya atau sesama mahramnya, ya, ini juga boleh, ya. Tapi kalau jenazahnya ini adalah ajanib, ya, orang yang non mahram, maka tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah al-buka'u 'alal mayyit, ya, diperbolehkan bagi orang yang bertakziah, ya, untuk menangisi orang yang wafat, ya. Malam yakun mashuban bisiyah, ya, selama tidak diiringi dengan teriakan, ya. Jadi sedih itu boleh, ya. Menangis itu boleh, itu wajar. Itu adalah sifat dasar manusia, ya. Ketika sedih, ada ujian, ada cobaan, dia sedih dan menangis wajar. Bahkan Rasulullah SAW pun tatkala anak beliau yaitu Ibrahim wafat, beliau meneteskan air mata. Seraya beliau mengatakan innal aina tadma' wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Sesungguhnya mata ini mengalirkan air mata dan hati ini merasa sedih, dan kami tidaklah mengatakan kecuali hal-hal yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Wa inna bi firaqika ya Ibrahimu la mahzunun. Dan sungguh kami sangat sedih terhadap kepergianmu, ya. Jadi Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, itu saja menangis ketika ada kerabatnya yang wafat, ya. Jadi kalau sekedar menangis, sedih, ya, ini adalah hal yang wajar, bukan hal yang tercela, selama tidak diiringi dengan hal-hal yang diharamkan seperti berteriak-teriak, ya, atau nanti disebutkan kayak merobek-robek baju, memukul-mukul badan, ya, ini yang diharamkan. Dan di sana ada sebuah cerita yang aneh dan unik. Disebutkan ada salah seorang dari kalangan orang yang tidak benar, ya. Jadi dia beragama Islam tapi ajarannya tidak benar, ya. Di situ disebutkan, ini kalau nggak salah disebutkan di kitabnya Syekh Al-Albani, ya, Ahkamul Janaiz. Di situ disebutkan bahwasanya tatkala si laki-laki ini putranya wafat, ya, jadi dia punya anak, terus anaknya meninggal, itu dia malah tertawa, ya. Tatkala ditanya, kenapa kamu kok ketawa, ya, katanya, aku ingin menjadi orang yang paling baik, ya. Aku ingin menjadi orang yang paling bertakwa, ya. Jadi menunjukkan kalau aku ini ridho, bahkan bersyukur atas musibah ini. Nauzubillah min dzalik, ya. Ini adalah sebuah kejahilan, ya. Rasulullah SAW, orang yang paling mulia, itu saja menangis ketika anaknya wafat. Kenapa orang yang merasa ingin paling benar ini malah tertawa? Tentu ini adalah sifat yang tidak baik. Kemudian selanjutnya, yang bisa dilakukan atau poin selanjutnya yaitu tentang apakah mayit itu akan diazab atas tangis keluarganya atau tidak, ya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya seorang mayit itu terkadang bisa diazab karena tangis keluarganya, ya. Jadi sebagian orang bingung, ya, terus gimana? Terus nggak boleh nangis atau gimana, ya? Jadi di sini disebutkan yang dimaksud dengan seorang mayit yang diazab dalam kuburnya disebabkan oleh tangis keluarganya, menurut jumhur ulama, itu apabila si mayit ini mewasiatkan untuk ditangisi, ya.
Jadi misalnya sebelum meninggal, dia berwasiat kepada ahli warisnya atau kepada keluarganya. Tolong nanti kalau aku meninggal, tangisi aku. Nah, ya, maka inilah menurut jumhur ulama adalah orang yang nanti ketika di dalam kuburan diazab disebabkan karena tangis keluarganya. Ya. Jadi ini insya Allah pendapat yang lebih tepat. Jadi bukan mutlak ya, bukan mutlak kalau keluarganya nangis, mayatnya diazab tidak. Ya. Tapi pendapat yang insya Allah lebih tepat itu kalau si mayit berwasiat agar ditangisi. Nah, kemudian selanjutnya adalah ma yajibu ala aqaribil mayyit wa khususan an-nisa idza ja'ahum khabaru wafatihi. Ya. Apakah yang wajib dilakukan oleh kerabat si mayit dan wabil khusus wanita? Ya, ini merupakan pembahasan yang sangat penting karena ya biasanya wanita identik dengan rasa sedihnya itu tak terbendung, ya. Kemudian juga biasanya perasaannya lebih campur aduk, ya. Ini adalah ya sifat dasar wanita, ya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika seorang muslimah mendapatkan kabar bahwasanya kerabatnya atau saudaranya itu wafat? Yang pertama yaitu adalah as-sabr wal istirja, ya. Adalah bersabar, ya. Wal istirja yaitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ar-ridha bi qadaillah, dan dia harus ridha, ikhlas terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Sungguh, ya, di sini ada kata lam. Lam ini menunjukkan akan, pasti, ya. Pasti kami akan uji kalian bisyai'in, dengan sedikit, ya. Dari sini kita dapat ambil faedah bahwasanya ujian dari Allah itu sangat sedikit dibanding kenikmatannya, ya. Jadi Allah menguji kita itu hanya sedikit dibanding kenikmatan yang Dia berikan kepada kita. Itu jauh lebih banyak, ya. Di sini apabila kita berpikir itu apa ya? Jadi ketika kita ditimpa musibah nggak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, ya, karena ketika kita pikir oh ternyata kenikmatan dari Allah lebih banyak gitu, ya, dibandingkan musibah yang sedang kita terima, ya. Jadi sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kemudian kurangnya harta, berkurangnya anggota keluarga, dan juga berkurangnya buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berbahagialah orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan salawat, ya, pujian dari Allah Azza wa Jalla dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya. Dan kemudian poin selanjutnya yang harus diketahui wabil khusus kaum muslimat adalah bahwasanya sabar yang dapat memberikan pahala itu adalah kesabaran yang terletak di awal musibah, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Maka oleh beliau dinasihati, ittaqillah wasbiri, ya, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Maka si wanita ini karena tidak tahu, ya, atau belum tahu, yang nasihat itu adalah Rasulullah SAW. Maka dia bilang, ilaika anni, fa innaka lam tusib bimusibati wa lam ta'rifhu. Minggir kamu, ya, karena kamu itu nggak ngerasakan, ya, bukan kamu yang merasakan, seperti itu. Faqila laha innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dikasih tahu, itu tadi yang nasihatin kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin, ya. Maka si wanita ini pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata tatkala itu tidak didapati ada penjaga di rumah beliau. Faqalat lam a'rifka, ya, maka dia minta maaf, ya Rasulullah, aku tadi tidak tahu kalau itu engkau. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang dianggap, ya, kesabaran yang akan membuahkan pahala itu tatkala pukulan pertama, ya. Jadi pas di awal waktu
terjadinya musibah, bukan setelah beberapa hari dulu baru sabar, ya. Kalau ini ya nggak ada bedanya sama orang-orang yang lain, ya. Jadi kalau dikatakan itu ya, sebagian ahli hikmah itu mengatakan segala sesuatu itu dari kecil ke besar kecuali musibah, ya. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari kecil ke besar kecuali musibah. Musibah itu dari besar ke kecil, ya. Jadi namanya musibah kalau sudah beberapa hari, ya, sudah dibawa tidur, dibawa makan, maka lama-lama akan terasa ringan, ya. Jadi hikmah dari ujiannya itu kurang seperti itu. Kemudian dalam hadis Ummu Salamah disebutkan, nah ini bagus sekali ya, terutama buat kaum muslimat, ini hadisnya sangat bagus sekali. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Tidaklah seorang muslim yang dia ditimpa musibah kemudian mengatakan seperti yang diperintahkan oleh Allah, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala pada musibahku, wa akhlif li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik darinya, illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Pada suatu momen tatkala Ummu Salamah ini kehilangan suaminya, yaitu Abu Salamah radhiyallahu anhu, beliau agak sangsi, ya. Jadi ketika beliau mau mengatakan ini, itu agak sangsi dulu. Jadi kan disebutkan hadisnya, barang siapa yang mengucapkan ini, maka akan diberi dengan yang lebih baik. Maksudnya bukan sanksi ragu terhadap hadisnya, bukan, ya. Maksudnya namanya sahabat ketika mendengar hadis mesti langsung sami'na wa ata'na. Tapi beliau itu masih bingung, kira-kira kalau aku ucapkan ini, Allah tuh akan kasih siapa gitu loh, ya. Jadi beliau mengatakan, man huwa khairun min Abi Salamah, ya. Siapa yang lebih baik dari suamiku Abu Salamah gitu loh. Jadi manusia terbaik, ya, laki-laki terbaik yang ada dalam hidup beliau adalah suami beliau Abu Salamah radhiyallahu anhu. Tatkala beliau mengucapkannya, beliau itu bingung, ya. Ini kalau Allah ganti, itu diganti dengan siapa gitu, ya. Karena ini orang terbaik dalam hidupku gitu. Nah, ternyata setelah beberapa waktu kemudian Allah menggantikan dengan orang terbaik di muka bumi, yaitu adalah Rasulullah SAW. Beliau disunting, beliau dinikahi dan menjadi salah satu istri Rasulullah SAW. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bab selanjutnya yaitu adalah ma yahrumu 'ala nisa min aqaribil mayyit wa ghairihin, ya. Jadi apa-apa yang diharamkan wabil khusus bagi kaum muslimat, ya, karena ini biasanya terjadi di kalangan mereka dari kerabat mayit dan selainnya, ya, entah itu temannya atau tetangganya dan lain sebagainya. Yang pertama yang diharamkan adalah an-niyahah, ya. An-niyahah ini adalah an-niyahah ini kayak bersedih tapi berlebih-lebihan, ya, meratap, ya. Meratap tapi terlalu berlebih-lebihan seperti itu. Dan hukumnya itu adalah haram, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Bahwasanya ada 4 hal yang ada dalam umatku ini, umat Islam, yang mana itu termasuk perkara jahiliyah, ya. Yang mana mereka ini agak susah menghilangkannya. Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab, berbangga terhadap kedudukan. Wa ta'nu fil ansab, ya, mencela nasab, keturunan, ya, merendahkan keturunan orang lain misalnya. Wal istisqa'u bin nujum, ya, menisbatkan turunnya hujan karena sebab bintang ini, ya. Kemudian yang terakhir adalah wan niyahah, yaitu adalah meratap. Dan beliau mengatakan an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita yang dia itu meratap dan dia belum sempat bertaubat sebelum matinya, maka kelak pada hari kiamat dia akan dibangkitkan
dalam keadaan memakai baju yang terbuat dari tembaga, ya. Jadi sangat panas sekali, ya, orang pakai baju dari tembaga. Wadirun min jarob, dan pakaian yang terbuat dari jarob, ya. Jarob ini apa namanya? Sebagian ulama menafsirkan maksudnya adalah mantel yang bercampur ada penyakit gatalnya, ya. Jadi pakai baju yang sangat panas dan berat, ya, tembaga, plus baju yang menyebabkan gatal, wal-iyazubillah, ya. Maka marilah ketika seseorang ada dorongan untuk melakukan hal-hal seperti ini, ingat hadis ini, ya. Jadi ketika seorang ingat akan hukuman yang berat di hari kiamat, maka ini insya Allah akan menjadikan menurunkan dorongan hawa nafsu dia untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya, hal yang diharamkan adalah darbul khudud wa syaqqul juyub, ya, yaitu adalah memukul pipi, ya, dan nggak mesti pipi, ya, intinya adalah menyakiti diri sendiri dan merobek-robek pakaian, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'wal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipi dan merobek baju, ya, juyub itu adalah tempat masuknya kepala ini, ya, namanya jaib, ya. Jadi biasa orang yang meratap, wanita yang meratap disobek-sobek seperti itu. Wada'a bida'wal jahiliyah, atau dia mengucapkan kata-kata yang itu termasuk akhlaknya orang jahiliyah. Maksudnya adalah setiap perkataan yang didasari rasa marah dan tidak terima terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya, hal yang diharamkan adalah halqus sya'r wa nashruhu wa tafriquhu, ya, menggunting rambut, ya, atau menjambak-jambak rambut sampai rontok misalnya, ya, atau diurai rambutnya, diberantakin, ya. Ini juga termasuk hal-hal yang diharamkan, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana bariun, bukan, hadisnya berbunyi fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqah, ya. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlepas diri dari as-saliqah, ya. As-saliqah itu adalah dijelaskan oleh para ulama wanita yang meninggikan suaranya ketika musibah, ya, berteriak-teriak, ya, seperti itu. Wal haliqah, al-haliqah adalah wanita yang mencukur rambutnya ketika ada musibah, ya. Jadi hukum mencukur rambut mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia mencukurnya karena sebab sedang ada musibah, ini yang diharamkan. Kemudian wasyaqah, yaitu adalah yang merobek-robek bajunya tatkala ada musibah. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui hal-hal yang diharamkan bagi orang, ya, tatkala mendapati saudaranya wafat, selanjutnya adalah wujubu ghuslil maitah, yaitu tentang wajibnya memandikan mayit, ya. Jadi hukum ketika kita mendapati ada saudara atau saudari kita yang wafat dari kalangan kaum muslimin dan kaum muslimat, hukumnya adalah fardu kifayah, ya, alias wajib bagi sebagian dari kita untuk memandikan jenazahnya. Kalau sampai dia dibiarkan tanpa dimandikan dan di sana nggak ada uzur yang syar'i, ya, maka bisa seluruh orang yang ada dalam daerah tersebut berdosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tatkala anak beliau yaitu Zainab wafat, beliau mengatakan ighsilnaha thalathan aw khamsan, mandikanlah dia, guyurkanlah dia sebanyak 3 atau 5, ya. Ini adalah fi'il amr, kata perintah, kata kerja perintah, menunjukkan wajib, ya, karena hukum asal perintah yang keluar dari Allah dan Rasulnya itu hukumnya adalah wajib. Kemudian selanjutnya adalah sifatu ghuslil mar'atil maitati wa sifatil mughassilah, ya. Jadi tata cara memandikan jenazah seorang wanita, dan ini sebenarnya umum, ya, cuman karena konteksnya di sini adalah fikih wanita, dan juga sifat wanita yang memandikan. Jadi dalam rangka muqaddimah, jadi ketika jenazahnya wanita, maka yang mandikan juga harus wanita, ya. Jadi pada asalnya hukumnya seperti itu. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu apabila suami istri, ya.
ini adalah satu-satunya keadaan yang disepakati oleh para ulama dibolehkannya suami mandikan istrinya maupun sebaliknya. Adapun selain itu, maka hukum asalnya tidak boleh memandikan kecuali sesama jenisnya. Nah, dalam sebuah hadis Ummu Atiyah, ya, jadi disebutkan hadis Ummu Atiyah ini adalah hadis yang paling paling asal, ya, hadis paling dasar tentang tata cara memandikan jenazah. Jadi kalau kita belajar fikih itu ada namanya dalil asal, ya. Dalil asal itu adalah dalil yang jadi patokan, ya, atau dalil yang paling dianggap dalam permasalahan tersebut, ya. Contohnya misalnya ketika membahas tentang mandi besar, ya, itu ada 2 hadis yang jadi patokan, ya. Sebenarnya banyak hadisnya, tapi 2 hadisnya adalah dalilul asal, ya, dalil yang jadi patokan, rujukan utamanya, ya, yaitu hadisnya Aisyah dan hadisnya Maimunah. Sama seperti ini juga, dalam tata cara mandi jenazah itu banyak hadisnya sebenarnya. Tapi yang dijadikan rujukan utama itu adalah hadisnya Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Disebutkan, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu, ya. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami, ya. Dan tatkala itu kami sedang akan memandikan anaknya, yaitu Zainab, putri beliau. Faqala ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha, ya. Mulailah, kata Rasulullah SAW, mulailah untuk menyiram bagian kanannya, ya. Jadi bagian kanan itu adalah dimulai dari leher ini, ya. Jadi leher sampai kaki bagian kanan. Maksudnya seperti itu. Wa mawadhi'il wudhu'i minha, dan tempat-tempat anggota wudunya, ya. Jadi sunnahnya seperti itu, ya. Ini sunnah tata cara memandikan jenazah. Waghsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an, ya. Dan guyurlah sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali, ya. Penyebutan bilangan di sini itu bukan dalam rangka pembatasan, ya. Tapi kata para ulama, penyebutan jumlah di sini adalah dalam rangka disunnahkannya ganjil, ya. Jadi kalau ketika membagikan jenazah memang dibutuhkan lebih dari 7, tidak masalah, ya. Tapi usahakan apa? Yaitu ganjil. Misalnya nggak cukup 7, ya berarti coba sampai 9, ya. 9 nggak cukup, coba sampai 11, seperti itu. Jadi usahakan adalah bilangannya ganjil, ya. Jadi bukan terbatas di 7. Soalnya dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan wa aktsara min dzalika hasbal hajah. Dalam riwayat lain disebutkan, ya. Jadi au aktsara min dzalika hasbal hajah, ya. Atau lebih dari 7 selama memang dibutuhkan. Kemudian bima'in wasidrin, ya. Jadi guyuran pertama ini adalah berupa air dicampur dengan sidir, ya, yaitu adalah daun bidara, atau kalau sekarang mungkin sudah ada sabun, ya, bisa sebagai gantinya daun bidara. Yaitu caranya dengan memasukkan daun bidara ke dalam air, ya, gayung dan sebagainya, kemudian diaduk-aduk gitu, ya, dicampur seperti itu sampai keluar busanya, ya, atau sabun lah, ya. Jadi sampai benar-benar mencampur. Wa ja'alna fil akhirati kafuran, ya, dan jadikan siraman yang paling terakhir itu adalah kapur barus, ya. Jadi entah dikasih kapur barus atau air dicampur kapur barus. Fa idza faraqtunna fa'adhinnani. Kalau kalian sudah selesai, maka panggillah aku, ya. Dan faedah dari kapur barus itu selain bisa memberikan wangi yang baik, ya, bau yang baik, juga bisa mendinginkan jasad, ya. Jadi lebih awet dan bisa mengusir binatang-binatang, ya, mengusir ngengat-ngengat, ya, mungkin hewan-hewan yang biasa berterbangan agar menjauhi dari jenazah. Sehingga karena itulah dijadikan paling akhir, ya. Supaya apa? Supaya habis itu nggak diguyur air lagi, gitu loh, ya. Biar tetap wangi, tetap awet dan tidak didatangin oleh ngengat, ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kata Ummu Atiyah, falamma faragna adzannahu fa'alqa ilaina hiqwahu. Tatkala kami telah selesai memandikan putri beliau, maka kami pun memberitahu beliau, ya. Kemudian beliau menyerahkan kepada kami hiqwahu. Hiqwan ini adalah izar, ya.
artinya adalah sarung beliau. Faqala ash'irnaha iyyahu. Tolong ditutupi dengan sarungku itu, ya. Kata para ulama, ini bisa dalam rangka tabarruk, ya. Jadi diperbolehkan tabarruk dengan benda-benda Nabi atau hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, seperti sarung beliau, ya, baju beliau, dan ini menurut pendapat yang sahih itu sekarang sudah tidak ada, ya. Jadi kalau zaman dulu masih mungkin karena beliau masih hidup, ya, seperti itu. Dan yang dimaksud dengan ash'irnaha, jadi syiar, ya, dalam bahasa Arab syiar itu artinya adalah as-saubul ladzi yali al-jasad, ya. Jadi kain pertama yang nempel langsung sama kulit, ya. Jadi kita ketahui, ya, namanya jenazah itu kan ditutupi dengan beberapa lapis kafan. Nah, jadi sarungnya beliau ini adalah ditaruh di paling dalam, ya, paling awal yang menempel langsung dengan kulit. Ini kayaknya seperti dalam rangka tabarruk. Nah, kemudian dalam riwayat lain disebutkan wa masyatnaha salasata qurun, dan kami menyisir putri beliau ini sebanyak tiga kepangan, ya. Jadi nanti disebutkan insya Allah. Jadi di antara sunnah juga apabila seorang wanita rambutnya panjang itu dikepang jadi 3, ya. Jadi yang tengah ke belakang, kemudian sisi kanan 1, sisi kiri 1, jadi 3 kepangan, dan diselempangkan ke belakang. Nah, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya anan nisa yaghsilnan nisa, ya, perempuan harus mandikan perempuan, kecuali beberapa hal yang akan dikecualikan nanti insya Allah, ya, di antaranya suami istri. Kemudian yang kedua adalah hendaknya orang yang memandikan itu memiliki beberapa sifat, di antaranya yang pertama adalah as-shalah. Ini penting sekali. Jadi kalau bisa yang memandikan ini adalah orang yang baik, ya, orang yang adil, diketahui akhlaknya baik, ya. Kemudian ya intinya orang baik lah, ya. Apa alasannya? Karena biasanya orang yang baik ini dia tahu batasan-batasan hukum-hukum Allah, ya. Jadi ketika misalnya si mayit itu memiliki aib, ya, yang mana mungkin terlihat ketika dimandikan, dia tidak akan menyebarkan ke orang-orang lain, ya. Ini manfaat. Kenapa kok yang mandikan itu hendaknya orang yang baik, ya, orang yang akhlaknya baik, tidak suka bicara sana sini, bicara yang tidak perlu. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya, sifat yang kedua yang hendaknya ada pada diri orang yang memandikan adalah al-khibrah bil ghusli. Ya, ini penting juga. Selain orangnya itu orang yang baik, akhlaknya baik, yang kedua adalah orangnya pintar mandikan, ya, pintar memandikan jenazah, ya. Karena ketika seseorang itu tahu ilmunya dan pintar mandikan jenazah, maka dia akan memandikan sesuai sunnah Rasulullah SAW, ya. Akan muamalah dengan jenazahnya itu akan baik, ya, dengan lemah lembut, sesuai sunnah, ya. Karena sebagaimana nanti insya Allah kita tahu hadisnya, kehormatan seorang muslim maupun muslimah yang wafat itu seperti kehormatannya saat masih hidup, ya. Jadi bukan mentang-mentang sudah wafat terus nggak bernyawa, terus bisa seenaknya, enggak, ya. Jadi tetap mereka perlu kita hormati. Dan disebutkan oleh Ibnu Abdil Bar bahwasanya Ummu Atiyah yang memandikan putri Rasulullah SAW itu tadi adalah ghasilatul maitat, ya. Beliau itu biasa memandikan jenazah perempuan, ya. Jadi memang sudah ahlinya seperti itu. Demikianlah mungkin, ya, yang dapat disampaikan. Atau di sini ada sedikit tambahan, ya, sedikit lagi, yaitu adalah disunahkan orang yang berhak atau orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah itu adalah kalau bisa dari kerabatnya, ya. Kalau memang ada, misalnya di antara kerabat mayit ini ada yang pertama akhlaknya baik, yang kedua sudah biasa mandikan atau pintar mandikan jenazah seperti itu, maka dia adalah orang pertama yang paling berhak dibandingkan orang-orang yang lain. Karena kalau kita lihat yang memandikan Rasulullah SAW itu adalah Ali, ya, Ali dan kerabat-kerabatnya. Ali itu kan sepupunya beliau, ya. Jadi
mereka adalah orang yang paling berhak. Wallahu alam, demikianlah yang dapat kita sampaikan. Itu tadi kalau memang kerabatnya ada ini ya, memiliki kemampuan, tapi kalau tidak pun juga orang lain nggak apa-apa. Kayak Ummu Atiyah tadi kan bukan siapa-siapanya Nabi ya. Jadi yang mandikan putri beliau adalah Ummu Atiyah. Padahal maksudnya nggak ada hubungan kerabat dekat ya dengan Ummu Atiyah. Jadi intinya adalah orangnya baik, akhlaknya baik, pintar mandikan. Kalau bisa dari kerabatnya, alhamdulillah. Kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Wallahu a'lam, demikian dapat kami sampaikan. Yang salah datangnya dari kurangnya ilmu saya, yang benar dari Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.